Juara dikopain dengan juara, dulunya hilang, nggak bisa jadi juara. Ini saya coba menjawab. Karena di dalam merpati pos itu saya yakin itu ada gen pasif sama aktif. Mungkin dengan yang karakter itu, gennya ketemu aktif dengan aktif, menurut saya itu nggak akan jadi. Halo, perkenalkan nama saya Lorenzo Edi Syokunaga, penggemar merpati pos mulai dari tahun 1997. Saya mulai sampai sekarang. Saya pernah off juga di tahun 2010. Waktu itu saya harus mengantar anak saya sekolah ke Amerika sampai 2012 dan mulai aktif lagi dari kandang nasional mulai di 2014. Terus didapuk jadi pimpinan lagi, memegang amanah ARBD Elang di 2017 sampai sekarang. Ya pengalaman ya banyak lah dari hobi merpati pos ini. Yang penting mah emang kalau misalnya hobinya udah mendarah daging ya kayak gini, kegalauan gitu bahasa Sundanya mah. Jadi kenapa bisa hobi begitu berat terhadap merpati pos? Pengalaman saya karena waktu lomba Semarang, Burung saya datang dengan kondisi pemboloknya belah, sobek, datangnya oleh alap-alap dan kakinya potong. Dari situlah mulai saya bangkit lebih sayang kepada merpati pos, karena saya menilai bahwa merpati pos sungguh setia. Dia dengan menahan sakit ingin kembali pulang ke majikannya. Dan dari situ saya mulai, waduh, ini pos bagus nih gitu. Nah, burung itu jadi sudah tidak bisa dilombakan. Saya sehatkan lagi, saya jahit itu temboloknya, saya gip itu kakinya, dan di breeding untuk menjadi bibitan. Selama di 97 sampai 2010, ya lumayanlah prestasi-prestasi saya ada bermunculan, ada di juara Bali, sempat 3 kali juara Bali yang banyak dinikmatin oleh teman-teman sekarang itu. Mungkin dari lainnya burung merpati pos pensi 2001 5522 itu juara Bali, karena waktu itu kita belum pernah sampai ke Lombok, jadi hanya sampai di Singaraja saja itu. Dan kelihatannya sekarang banyak teman-teman yang ngomong banyak dari
Trah 5522 itu menghasilkan anak juara. Mungkin dari Salatiga Boyolali itu ada Pak Trigiyatno, dari Kudus mungkin ada Pak Yohanes Budiono. Ya saya bersyukurlah, jadi merpati yang dari saya itu ada cukup berprestasi, berarti kan tidak mengecewakan. Saya ikut bangga aja. Dan sekarang mulai lagi bangkit dimulai 2014 sampai sekarang, ya lumayan juga sih, mulai mengukir lagi. Pada 2017 saya mendapat juara Bali 2 dan 3. Yang fenomenalnya juara ketiga Bali waktu itu warnanya red. Itu yang disebut Hawukujit. Dan itu mungkin pionir burung Bali pertama, pionir burung warna yang pulang dari Bali yang pertama itu. Terus ini ada lagi yang ini juga cukup fenomenal juga, S Pigeon di kandang nasional tahun 2018-2019. Ini 03178. Ini warna putih. Bisa tembus S Pigeon di kandang nasional baru ini. Sampai sekarang belum ada yang belum bisa terpecahkan lah, belum bisa. Nah, terus di tahun 2018 juga kebetulan saya juga dipercayakan dapat burung ini warna red check itu pulang dari Sumbawa. Emang sih nggak masuk log, ini 1 bulan pulang, cuman kondisinya waktu itu cacat, maksudnya kakinya patah, dia pincang waktu pulang. Jadi mungkin karena ada kecelakaan di jalan, jadi dia tersendat pulangnya. Waktu itu si Sumbawa saya terbangin 2 ekor, satu ini red check, satu lagi warna hitam. Warna hitamnya kebetulan yang sang di Lombok, ada orang yang japri ke saya bahwa itu burungnya ada di Lombok. Ya saya ikhlaskan sajalah biar dijuara sama mereka gitu. Terus yang kesini-sini, ini juga ada juara 1 Bali nih. Dan sini ini tahun 2020 nih juara Bali 1. Dan waktu di kandang nasional Monas, saya juga sempat mengukir prestasi dengan juara 1 Surabaya Monas. Ini ada pialanya. Waktu itu Pak Gubernur Sutioso yang mengadakan kandang nasional. Dan selama ini saya juga tetap ikut di kandang nasional. Ini ada juara 1 di Jogja, waktu itu Kanas Lomba di Selatan, juara 1 di Jogja. Burungnya ini 55512. Ini juga ada juara 4 Kebumen waktu Selatan. Nah, selama ini saya dipercayakan untuk memegang amanah di ALBD Elang. Saya coba ingin menyenangkan anggota dengan piala-piala yang unik. Salah satunya pialanya untuk S Pigeon seperti ini, burung terbang kondisinya, dan seperti ini juga. Satu lagi seperti ini. Jadi biar anggota tuh tidak monoton mendapat piala yang seperti dulu lah, kalau di piala-piala biasa mungkin seperti itu tuh, piala yang di toko itu. Jadi keunikannya di Belelang begitulah kira-kira. Dan sekarang kepingin saya tetap mencoba untuk mengadakan lomba, karena saya sebenarnya gini, saya sebagai diamanahkan sebagai pengurus karena saya kan juga pemain. Jadi keinginan pemain kan biaya terbang murah dan lomba pun murah, hadiah bagus, besar, fenomenal lah kayak gitu. Nah itu yang diharapkan, termasuk saya juga gitu kan. Saya sih nggak munafik karena saya juga pemain gitu. Jadi saya atur biar ditekan semurah mungkin, asal ya break even pun oke lah gitu, tapi hadiah bisa maksimal gitu. Kebetulan di ALBD Elang ini suatu POM ALBD-nya udah legendaris, tahun 51 berdiri. Nah mungkin
ada pertanyaan, kenapa ALBD Elang? Awalnya kita main tuh di ALBD. Pada tahun 2003 itu ada kekisruhan di ALBD-nya sendiri, di tubuh ALBD. Waktu itu ada yang kepingin membuat ring klub ALBD, jadi tidak mau pakai ring POMSI waktu itu. Kebetulan saya tuh boleh dikata POMSI minded, jadi saya tidak setuju. Akhirnya saya meletakkan jabatan, jadi waktu itu saya ketua. Waktu beres ketua saya meletakkan jabatan dan saya mundur. Saya tidak mau kalau istilahnya tidak memakai ring POMSI, karena POMSI kan organisasi merpati pos seluruh Indonesia itu kan yang menaungi masing-masing POM di setiap daerah. Menurut saya itu organisasi itu bagus untuk menyatukan POM-POM di seluruh Indonesia. Jadi saya pertahankan itu. Akhirnya di 2003 itu setelah saya mundur, tahunya tanpa ada komando itu semuanya mundur. Jadi ALBD itu hanya tinggal 4 orang sebagai pengurusnya aja. Ya ketua, bendahara, wakil lah kayak gitu. Nah, singkat cerita di 2003 itu saya ditelepon sama Pak Indra Lukita itu, ayo kita bikin POM aja sendiri, kita terbang, kita juga kan burung banyak gitu kan. Oke lah, kayak saya ajakin dulu Pak Ridwan, sekarang udah almarhum, Pak Ahwin juga udah almarhum. Kita 4 orang itu mendirikan POM Elang. Nah, POM Elang itu didirikan 4 orang itu, kalau nggak salah dulu masing-masing modal 25 juta per orang untuk mendirikan POM Elang. Dengan asumsi kita lomba sendiri aja lah, berempat aja udah 200 ekor nyampe itu burung. Akhirnya yaitu modal itu buat bikin gondang, penerbangan, buat macam-macamnya lah, kayak alat-alat untuk waktu itu kan ada alat untuk masukin karet dan segala macamnya itu kita beli. Nah akhirnya setelah itu kita bikin jadwal lomba. Saya bilang sama Indra, kita share aja lah di umum, kalau yang mau ikut boleh, yang enggak juga kita istilahnya main sendiri. Ya agak sombong juga sih waktu itu ya, bukannya sombong lah, kita pengen tahu sih animonya sejauh mana gitu. Kita share aja, ternyata tuh banyak pengikutnya, dan waktu itu emang kita berempat sudah sepakat bahwa kita punya prinsip yang sampai sekarang saya juga ingin. Jadi istilahnya bawa obor sampai ke Bogor, katanya begitu, biar tekor asal sohor, katanya begitu ya. Ini berempat ini gila-gila ya, kita udah berunding, oke, kita setuju kalau misalnya dengan lomba ini kita ada tekor, ya mau nggak mau kita dibagi 4 tekornya kayak gitu. Nah di tahun 2003 itu kenapa saya bilang POMSI minded? Waktu itu POMSI belum sebesar sekarang. POMSI itu susah. Saya ingat sekali waktu rapat POMSI di Ponorogo, POMSI itu dulu kalau nggak salah hanya pesen ring 3.000 piece. Itu pun nggak habis. Jadi sisa banyak, sehingga yang POMSI itu mandek di ring POMSI waktu itu, sehingga tidak bisa membeli ring untuk 2004 waktu itu. Dengan keprihatinan begitu, saya sama Pak Indra sama Pak Ridwan waktu itu yang datang di rapat POMSI itu, kita tergerak, oke lah, sisa ring POMSI 2003 itu dibeli semuanya oleh POM Elang. Kita bagi 3 nih, kita bagi 4 kita sama Pak Ahim. Istilah Sunda itu didiukan lah, mungkin bagi 4 itu, biar POMSI itu bisa beli ring 2004, bisa jalan lagi. Nah, ini mungkin saksinya mungkin kalau ada yang dulu pernah ikut rapat di Ponorogo mungkin tahu, cuman sekarang kan banyak yang sudah meninggal dunia ya. Waktu itu kan ketua POMSI-nya Pak Babang Ili ya, sekarang kan udah almarhum. Dan ada mungkin Pak di Ponorogo pas siapa tuh, si Mbah itu pas siapa ya, yang polisi itu mungkin tahu itu, saya lupa saya namanya. Itu mungkin dia tahu saksinya gitu. Ya saya sih hanya beropinion gini, POMSI itu harus kita dukung. Itu untuk nomor 1 POM seluruh Indonesia. Jadi
mau nggak mau tetap kita harus dukung, mau bagaimanapun tetap kita harus dukung, harus berdiri itu Pomsi, tetap harus ada keberadaannya karena kita memerlukan itu sampai sekarang ya. Dari kebetulan waktu itu saya sempat dipercayakan untuk menjadi wakil ketua Pomsi di zaman Pak Aceh Sumantri, itu ketuanya 2 periode. Nah terus nggak tahu, saya terus dapat amanah terus, jadi saya nggak ngerti. Sekarang juga saya diangkat lagi sebagai wakil ketua Pomsi di zaman ketuanya sekarang Pak Agus Agus yang dari Agus Umar sampai lupa nih, aduh. Sekarang udah berumur jadi susah ngerti, cepat lupa, maklum aja gitu. Ya mungkin kira-kira sekilasnya begitu. Sekarang juga istilahnya saya juga banyak japri dari teman-teman, katanya burung saya yang di orang lain ada prestasi apa gimana, ya saya juga ikut bangga lah. Jadi istilahnya burung yang misalnya beli dari saya itu tidak mengecewakan. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan bila orang mau membutuhkan burung, saya boleh dibeli. Jadi istilahnya gini, saya tanda kutip, maaf ya, bukan saya sombong, saya sebagai pemain, jadi saya bukan pedagang murni. Kalau yang mau beli boleh, nggak beli juga emang saya cetak itu buat main sendiri gitu. Jadi kalau mau beli burung ya tinggal WA aja lah, saya ada nomor teleponnya di Facebook ada, tinggal gitu aja. Awal main itu susah untuk mencari burung merpati pos. Awal main 97 itu susah. Saya dapat awal saya main karena waktu itu Krismon, terus terang saya masih ada hutang bank waktu itulah, dengan adanya Krismon dengan bunga besar ada gimana, saya ada sedikit pusing waktu itu 97. Iseng-iseng saya main ke pasar burung, emang saya sih hobi merpati itu dari kecil, emang diajak sama paman saya. Jadi saya emang dari kecil ya sudah senang merpati. SMP juga saya udah pelihara merpati tinggi, SMA juga. Waktu kuliah ke Bandung, saya kan asli dari Purwokerto. Nah, burung itu ditinggal di Purwokerto, dijual. Nah, di Bandung ini setelah beristri nggak punya kesempatan untuk pelihara burung lah kayak gitu. Nah, gara-gara Krismon itu saya main ke pasar burung, lihat-lihat iseng ada orang jual nih, minta 25.000 sepasang. Saya tawar 15.000, nggak taunya dikasihkan. Wah, saya bingung juga nih, belum punya kandang, belum apa gitu. Jadilah masuk lagi ke pasar, beli kuponnya. Nah, dari situ mulai bangkit. Terus namanya sudah hobi kali ya, nggak cukup 1 sampai 10-20 pasang waktu itu teh, main tinggian gitu. Terus ya main tinggian itu kalau saya lihat sekarang sih beda ya karakternya sama merpati pos. Kalau saya sekarang bisa simpulkan, merpati tinggi itu kan dari kata lebih bodoh daripada merpati pos. Sekarang kita ngelatih misalnya 100 meter aja, maju aja 10 meter bisa hilang itu burung. Saya waktu pertama main itu sehari bisa hilang 6 ekor ya. Saya bawa lagi ke pasar tuh betinanya, saya jual betinanya, saya beli lagi. Akhirnya saya ketemu di pasar itu yang jual merpati pos itu Pak Sukar di pasar Sukahaji. Ngobrol-ngobrol, cobalah katanya main merpati pos, katanya ada klubnya di Bandung, ALBD namanya waktu itu kan. Akhirnya saya coba apa bagusnya main merpati pos, saya bilang begitu. Bagus, jarak jauh bisa sampai ke Bali. Oh ya, saya bilang gitu. Terus gimana caranya? Beli katanya harus disimpan. Ya, saya beli waktu itu tuh 5 ekor. 5 ekor saya simpan seminggu, saya lepasin. Hilang semuanya, nggak ada sisa. Saya balik lagi ke Sukar. Gimana ke Sukar ini? Atau beli bibit katanya. Beli bibit, jangan dilepasin. Kalau mau dilepasin diserit itu bulunya gitu. Diambil anaknya katanya. Oke, saya ngikutin aja, beli bibitnya. Saya juga tuh dipotong gitu kan, jadi nggak bisa terbang. Terus hanya loncat-loncat begitu aja. Komplain lagi ke Sukar saya. Kar,
jelek kayak kodok loncat-loncat begitu, mana bagusnya sedang gitu. Nah tunggu aja, sabar kalau udah punya anak gitu, anaknya mulai berlatih. Ternyata singkat cerita saya udah punya anak, itu belum saya udah beranak, saya coba latih bisa. Ya itu burung merpati itu sudah umur taman mungkin sekitar 3 bulan lah. Saya lepas Sumedang mau pulang gitu. Kemudian kan waktu itu saya jadi supplier pabrik tekstil antara Kerawang sampai ke Tangerang lah gitu. Nah itu saya latih itu, saya bawa dari Purwakarta terbangin pulang, dari Kerawang pulang sampai Tangerang pun pulang. Nah, jadi itu udah mulai seneng. Nah masuklah saya klub LBB, saya bayar waktu itu pertama masuk tuh 50.000 dan itu harus bayar tahunan setahun 50.000. Nah semenjak waktu itu saya cari burung itu, ternyata cari burung tuh susah di Bandung apalagi ya. Wah oke lah, saya cari nah dapat informasi lagi dari Sukar itu boleh kata kalau di Bandung misalnya sejarah hidup lah, dia tahu siapa-siapanya tahu. Akhirnya dapat informasi burungnya Pak Widayat katanya ada di Semarang, itu udah bosen katanya mau dijual semuanya. Saya samperin ke sana, saya beli tuh 36 ekor 9 juta waktu itu teh di tahun 97. Nah saya beli, tapi dari 35 ekor itu 6 ekor itu merpati pos Harrier itu yang kepalanya panjang, itu yang lehernya panjang, yang 30 emang pos. Yaitu katanya sih dari impor dari Shoemaker sama Jansen katanya begitu ya. Saya kopel-kopel, saya terus terang sih tidak import minded ya. Saya nggak ngerti lah, saya main lokal aja, dapat cerita aja ini burung impor lah apa gimana, saya oke lah saya ikutin aja. Nah dari situ ya itu waktu saya awal main itu lumayan ya bisa prestasi. Nah yang termasuk yang 5522 itu saya dapat burung bapaknya itu dari Pak Bambang Ili waktu itu. Saya beli waktu itu 600.000 per ekor. Burung itu masih dalam keadaan lomba, baru beres lomba kata Pak Bambang Ili. Waktu itu kan nggak secepat sekarang perhitungannya, jadi masih lama gitu. Kebetulan waktu itu rapat komisi di Jembatan 3 kalau saya di rumahnya Pak Budi Yahya, saya ketemu lagi Pak Bambang Ili. Pak Bambang Ili nyamperin saya, Pak Edi itu burung yang jualan tadi ternyata juara 3 Press Cup katanya, Presiden Cup waktu itu. Waduh ya udah, biarinlah burung bisa aja Pak ya, piala sama piagam biar buat Pak Bambang nggak apa-apa. Saya bilang, oh Pak Bambang ikhlas, udah nggak apa-apa. Jadi karena dulu susah cari burung di Bandung itu, saya sampai lari ke Jawa, ke Semarang, ke Solo gitu kan, beli gitu. Nah yang baik itu Pak Ahim almarhum itu yang ikut mendirikan Pomelang itu, dia kasih burung ke saya ya, maksudnya saya beli gitu, berapa saya beli. Nah itu betinanya dari Pak Ahim. Nah Pak Ahim itu emang deket sama Pak Komar, kelihatannya emang banyak burung yang dikasih dari Pak Komar. Pak Ahim itu ada telah begitu. Jadi burung-burung merpati pos emang tidak jauh lah dari awal dari Pak Komar gitu ya. Karena saya dengar juga Pak Komar ada land dari Tahar yang warna hitam itu, dari Sumet itu bagus-bagus lah. Saya dengar cerita dari Sukar juga sih. Tapi ya saya hanya sepintas dengar begitu. Saya hanya main aja lah, main yang ada sekarang gimana saya kopelin dengan feeling, karena saya bukan dari dinas peternakan itu, jadi kita hanya feeling aja. Ini sampai kadang ada yang bertanya ke saya tuh, Pak ini gimana sih cara cari burung bagus? Nah ini saya punya prinsip nih. Nah, kalau menurut kamu gimana cari burung bagus? Kan bisa dilihat dari bulunya, sayapnya, apanya gini. Enggak, kalau saya dari kaki, saya bilang gitu. Loh, dari kaki gimana katanya? Saya lihat kakinya, saya lihat nomor ringnya, terus dicocokin dengan hasil lomba. Kalau posisinya di atas, itu udah jelas burung bagus lah. Walaupun mungkin matanya sebelah warna jagung, sebelah warna hitam, nggak masalah. Yang penting kakinya, nomornya, ringnya itu ada di atas, gitu aja lah. Kita mau isi going lah, istilahnya enak-enak aja, enjoy aja gitu. Ini mah ya mungkin boleh kata itu joke ya, hanya lucon, tapi emang tepat gitu. Sekarang kayak gini aja, lihatlah juara 1 di kandang nasional, anggaplah gitu ya. Apakah itu memenuhi bodi katurangan? Belum tentu juga.
Malah Pak Aceh saya suka ngomong ke saya, kalau pilih merpati pos 10 itu bisa salahnya 11 katanya. Ini joknya kayak gitu. Emang betul sih, merpati pos itu susah diprediksi. Saya aja di lomba, wah ini burung pegangannya gini-gini bagus, ini bisa bisa prestasi gini-gini. Nggak tahunya waktu dekat juga udah hilang. Nah, yang saya pikir kan gini, ini mah belajar dari otodidak ya. Waktu itu, jadi saya setelah belajar itu, menurut saya sih gini, tidak ada pemain merpati pos yang senior. Istilahnya yang pakar yang bisa pegang ini, pasti ini juara-juara, nggak bisa lah. Kalau menurut saya sih, mungkin ada orang yang lebih pintar, mungkin oke lah. Kalau saya sih enggak lah. Menurut saya gini, kalau merpati juara, merpati pos juara, itu jelas itu mempunyai karakter yang bagus. Baik homingnya, baik kecepatannya, survivalnya di lapangan, itu udah bagus. Saya punya prinsipnya begitu. Dan karakter bagus itu kan mempunyai gen. Mempunyai gen kan. Gen itu ada positif, maksudnya ada yang aktif, ada yang pasif. Ini menurut saya pribadi nih, mungkin ada orang yang lebih ilmiah, mungkin oke lah, saya mah otodidak. Jadi prinsip saya begitu. Jadi ambil terah-terah juara. Emang kalau saya amatin, merpati pos ini terah sangat penting untuk menentukan prestasinya. Jadi itu dari karakter itu saya ambil mungkin dari terah-terah juara saya kopelkan gitu. Nah, kenapa ada pertanyaan kan kadang-kadang juara dikopelin dengan juara dulunya hilang, nggak bisa jadi juara. Nah, ini saya coba menjawab. Karena di dalam merpati pos itu saya yakin itu ada gen pasif sama aktif. Mungkin dengan yang karakter itu gennya ketemu aktif dengan aktif, menurut saya itu nggak akan jadi gitu. Kalau aktif bisa harus ketemu dengan pasif, pasif harus dengan aktif. Kalau pasif dengan pasif pun nggak akan menjadikan bagus menurut saya. Jadi istilahnya kalau merpati pos itu, main merpati pos, kalau saya lebih senangnya tuh kita sebagai juru masak, koki lah. Kita harus punya bahan-bahan yang bagus, kita campurkan, kita masak. Nah, kalau A dan B tidak bagus, coba A dan C. Kalau bagus A sama D. Kita makanya kita harus sering inovasi. Makanya saya lebih senang karena saya sebut innovation love gitu. Karena saya sering kopel-kopelin ini. Oh ini gimana hasilnya, ini gimana hasilnya. Nah, kemarin juga tanya, ini kemarin yang datang di Bali, ini dan ini ya? Enggak, beda lagi. Karena saya sering saya coba itu. Terus ada yang orang kan senang main inbreed katanya inbreed. Saya nggak suka, senang yang ini aja. Saya cek ini sama ini. Kalau kurang bagus, coba ubah jantannya dengan yang lain, betinanya dengan yang lain. Hasilnya gimana? Kalau misalnya saya sih kepengen mendapatkan suatu saat nih golden pair gitu, bisa menghasilkan yang terbaik. Kenapa saya begitu? Karena saya terus terang nih, secara sombong nih, maaf nih, saya terinovasi gini. Kenapa orang Indonesia tuh senangnya import? Jadi burung-burung import itu dipandang bagus oleh orang Indonesia. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Why? Saya bilang begitu kan? Saya akan coba. Suatu saat saya berkeinginan, ini hanya mimpi nih ya, mimpi. Orang luar negeri pun akan cari burung di Indonesia. Kenapa Indonesia nggak bisa sih? Bisa. Saya yakin orang luar negeri juga. Kenapa terkenal? Ya mungkin awalnya dari saya kayak gini, seperti saya gitu. Coba akhirnya bisa menemukan yang golden pair, yaitu misalnya menurunkan hasil yang terbaik semuanya. Nah, itu akan dapat langsung cetak langsung juara gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya lebih senang kita otodidak sih. Saya otodidak, jadi nggak penting mengenai pedigree awal. Kan banyak orang beli, wah lihat pedigree-nya gini. Saya nggak beli pedigree, saya coba saya pengen lihat dari kakinya aja udah. Kakinya beli dari len-len juara begitu, kita kopelkan gitu aja. Sama simpel aja lah kayak gitu. Tahap kedua gini. 2014 saya coba main beli burung di lelangan. Ada teman-teman kan sudah mulai ramai 2014 tuh di Facebook. Saya beli dari situ. Saya coba di Kanas, buat bibit saya coba di Kanas.
ya mungkin dari Pak Hendriansa, Nugroho, Jogja lah gitu, Sabu Jukri, Arsenal, mungkin tahu lah saya belanja burung berapa, itu cukup banyak juga sih. Dan itu juga saya istilahnya saya coba lomba dulu, baru kalau yang berprestasi saya masuk ke breeding gitu. Ya istilahnya memang kita harus berani modal, memang begitu. Jadi awal itu saya kepingin ngambil, waktu 2010 saya stop, itu saya jual semuanya tuh burung. Termasuk yang 5522 itu kan banyak yang dapat tuh trustnya dari Akyong ya, gitu-gitu. 522 juga pernah ada di Indra, terus nggak tahu lah kemana, saya tidak mengikutin. Nah, saya waktu di 2014 kepingin main, saya kepingin terahnya itu. Seingat saya itu yang juara Bali yang pertama itu, saya lupa nomornya, itu dibeli sama orang Tasik. Waktu itu saya juara Bali, saya jual 1.250.000 ke orang Tasik. Nah, tahunya orang Tasik dijual sama Pak Cipto, orang Bandung itu manajer Oto Duayo itu 25 juta. Berarti meningkatnya udah 2 kali lipat nih, 20 kali lipat kan. Nah, dari Pak Cipto itulah yang di Taman Kopo itu belum, dia seneng ngumpulin burung-burung bagus. Cuma tidak pernah ikut lomba, tidak pernah ikut klub gitu. Hanya seneng kalau dia keluar kota bawa, terbangin gitu. Nah, saya ambillah itu burung di situ, kalau nggak salah dulu sekitar 30 ekor kalau nggak salah. Saya beli 20 juta, saya ambil semuanya. Saya lihat ternyata kelihatannya udah terlalu indit ya. Jadi mungkin dia kopernya dia semaunya sendiri di situ. Jadi burungnya udah ada yang kingin lah, kecil lah, bagaimana. Jadi saya berpikiran, yaitu saya beli burung-burung lelang, cari yang bagus buat dikrosin ke burung-burung saya yang awal gitu, len-len saya yang dulu gitu. Ternyata ya dapat ada hasil gitu, lumayan lah gitu, oke lah. Jadi itu kita terus berinovasi terus, saya pengen tahunya begitu. Jadi dasar awalnya yang burung-burung saya itu saya ambil semuanya satu kandang itu, Pak Cipto sampai yang pilih-pilihnya saya ambil semuanya. Jadi saya lem yang 5522 saya pertahankan, saya tambah dengan lelangan itu, burung-burung lelang dari Hendriansa dan lain-lain, termasuk dari Kanas. Mungkin saya juga belanja di Kanas cukup banyak. Nah, itu saya buat cross gitu. Nah, sekarang ya, kalau sekarang ada sedikit mulai bicara di Kanas, di lomba-lomba itu, ya karena hasil jerih payah untuk mengumpulkan begitu. Jadi kadang ada yang ngomong gini, jual pelik berapa sih gitu. Saya jual pelik 1 ekor 1 juta minimal gitu. Kok mahal amat? Nah, ya ini mungkin menurut saya wajar ya, karena saya juga istilahnya cari burung untuk kopel-kopelin ini kan bermodal juga. Mungkin kan ya mungkin nggak tahu 1 M atau apalah, mungkin ada kali kalau main-main begitu mah ya. Nah itu kan istilahnya malu menurut saya jual 1 juta itu murah. Karena apa? Saya jual itu, saya boleh ngemodal itu banyak gitu loh. Sekarang pembeli itu terima hasilnya gitu. Secara fairnya kan begitu, udah terima hasilnya. Dan ternyata juga burung-burung dari saya cukup tidak mengecewakan gitu. Ya mungkin ada yang mengecewakan, mungkin ya itu tanda kutip nih yang saya bilang, itu mungkin gamenya pasif ketemu pasif gitu. Coba pasif ketemu yang aktif, coba kita harus jadi koki, harus pinter-pinter jadi koki, begitu mungkin gitu. Jadi sekarang skala di Indonesia dulu ya, kalau bernaung di POMSI, ngadu dulu antar klub dulu nanti digabungin ke POMSI menjadi ngadu secara nasional, sistem koefisien kan. Itu sekarang saya POMSI-nya udah maju lah, udah bagus lah, ada perhitungan secara POMSI live udah bagus ya. Kemudian sekarang kan POMSI juga sudah legal nih, sudah ada hak hukumnya, hak paten hukumnya. Mudah-mudahan difasilitasi oleh POMSI dengan membawa nama bendera Indonesia gitu ke sana gitu. Mudah-mudahan nih ke depannya, saya sih berharapnya begitu, biar istilahnya dunia tuh melihat Indonesia tuh gini loh, ada loh itu merpati pos loh gitu. Saya rasa begitu, itu bagus untuk masuknya. Ya itu yang saya mimpi saya
jangan kita aja yang import ke luar negeri, tapi orang luar itu import ke Indonesia gitu. Kedepannya sih ke sana, mudah-mudahan lah. Cuman hanya legalitasnya aja. Saya kurang menguasai masalah legalitas itu aja. Itu kalau mau cari ya sih bukan promosi sih ya menurut saya pribadi. Kalau mau cari burung bagus ya di Langkanas aja, karena secara logis gini, satu tempat, satu pemeliharaan, satu event, satu kondisi, satu penerbangan, berarti yang juara itu yang burung yang bagus. Kalau antar klub, antar kita nih perorangan di klub ini, ya yang kuat modal mungkin ya, yang kuat modal itu akan bisa lebih unggul. Karena apa? Fasilitas vitamin mungkin lebih bagus, fasilitas latihan mungkin lebih banyak, lebih rutin, ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau di kandang nasional kan mau nggak mau ya begitu dalam satu rawatan gitu. Emang sih tantangan pertama di kandang nasional ya itu satu dengan penyakit kan. Sekarang gini, kita tidak tahu burung kita dicampur dengan burung orang lain. Kita nggak tahu kalau misalnya masing-masing membawa carrier penyakit, kita nggak ngerti. Nah dari situ makanya kita harus banyak-banyak burung yang sehat, udah divaksin dulu di sini. Itu pun belum tentu, karena kayak gini, secara koloni kandang nasional itu kan banyak nih, kan banyak yang ada yang ngomong, wah kenapa mati gitu. Kita harus tahu kalau dengan koloni yang banyak, burung kita sejauh mana keberaniannya, karakternya untuk survive, untuk makan aja berebut gitu. Berani nggak burung kita? Gitu. Nah, kalau itu yang pertandingan pertama, awal-awal. Kalau berani, ya dia bisa sehat. Nah, kalau misalnya nggak berani, dia kalah, nggak makan, otomatis nutrisi pemasukannya kurang, otomatis rentan penyakit. Itu saya logikanya begitu. Jadi pertama memang harus burung sehat, harus burung yang punya survive untuk makan gitu. Terakhir nih untuk pesan-pesan untuk penggemar Merpati Pos seluruh Indonesia, carilah burung terbaik, galilah burung terbaik dengan secara fair. Jadi maksudnya benar-benar gitu, jangan istilahnya dongkrakan burung terbaik kamuflase, misalkan hoak lah gitu prestasinya, jangan. Kami juga saya juga menghimbau para teman-teman penggemar, cobalah kasih masukan ke pemula yang baik gitu, jangan punya kepentingan pribadi yang merugikan teman-teman kita. Saya lebih senang begitulah. Kalau kadang-kadang kan ada yang pemula ke saya mau burung gini-gini, saya nggak langsung kasih burung. Saya tanya punya kandang belum, perawatannya gimana, harus tahu dulu. Karena saya tahu oke lah burung saya mahal gitu. Sayang kalau tidak bisa merawat, sayang kalau tidak ada kandang, bisa hilang, bisa mati, itu sayang. Jadi kasih masukan. Kalau untuk pembelian burung itu nomor kesekian lah, mungkin nomor 10. Tapi harusnya pertama buat pemula nitipnya cari informasi sebanyak mungkin. Dari si A, si B, saringlah yang mana yang benar. Sebagai panutan, nah carilah burung dengan breeding yang orang bermain lomba. Jadi datanya jelas. Kalau yang nggak lomba, ya itu sama aja tuang obat kan, jual gini cuma cuap-cuap doang, hasilnya kita nggak ngerti. Dari yang burung lomba lah, itu lebih benar begitu. Menurut saya begitu. Ini pesan-pesan terakhir buat pemula, buat yang mulai main burung Merpati Pos. Nanti kalau ada yang ingin tahu secara lebih dekat, boleh kontak saya, boleh ketemu saya. Saya pintu terbuka. Terima kasih.